Wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1 tulang ayam yang sudah dibersihkan, 2 larutan cuka 250 ml dan larutan air biasa 250 ml, 3 piring kaca kecil, 4 pinset, 5 gelas kimia atau toples bekas selai yang diganti dengan gelas plastik, 6 sarung tangan, 7 penutup gelas, 8 label A dan label B, 9 gelas ukur. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan 2 buah tulang ayam, kemudian berilah label A dan B pada kedua gelas dan beri tanda ukuran pada kedua gelas dalam mililiter. Lalu, siapkan larutan cuka 250 ml dan air biasa 250 ml. Isilah gelas kimia A atau gelas plastik dengan larutan asam klorida yang diganti larutan cuka 25%, encer setinggi 250 ml, dan gelas kimia B atau gelas plastik dengan air biasa setinggi 250 ml. Kemudian masukkan masing-masing sepotong tulang pada gelas kimia A dan gelas kimia B. Sebagai berikut. Yang pertama, setelah 3 hari, buka penutup gelas kimia. Kemudian, jepit tulang di gelas A menggunakan pinset, lalu taruh di piring A. Dan buka penutup gelas B, lalu jepit tulang menggunakan pinset, dan taruh di piring B. Terakhir, amatilah perbedaan kedua tulang dan larutan di masing-masing gelas. Hasil pengamatannya yaitu larutan cuka 25%, tulang yang direndam di dalam larutan cuka menjadi lentur. Hal ini disebabkan oleh cuka yang merupakan cairan asam yang sifatnya ringan. Tapi meskipun cuka adalah larutan asam yang ringan, merendam tulang selama 3 hari dalam larutan cuka akan membuat kalsium dalam tulang larut. Setelah kalsium dalam tulang larut, maka tidak ada kandungan yang membuat tulang menjadi keras, dan hanya jaringan tulang lunak saja yang tersisa. Larutan air biasa. Tulang yang direndam air biasa menjadi keras karena adanya kalsium dalam tulang tersebut. Air biasa hanya mengandung H2O yang mana tidak dapat melarutkan ion kalsium pada tulang, jadi tulangnya tetap keras. Tulang yang direndam air biasa, airnya menjadi merah. Tulang yang direndam dalam air berbeda dengan tulang yang direndam dalam air cuka. Tulang yang direndam dalam air cuka berwarna putih pucat, tidak memiliki bau dan menjadi keruh. Sedangkan tulang yang direndam air biasa, airnya menjadi merah dan berbau. Zat yang menyusun tulang dan cangkang sehingga bersifat keras ialah zat kapur dan zat kalsium. Karena di antara partikel penyusun kerangka tulang, terdapat zat penyusun yaitu zat kalsium yang berguna merekatkan dan mengeraskan tulang agar lebih kuat. Mengapa tulang dan cangkang yang terendam HCl menjadi rusak? Karena asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti kalsium. Jadi kalsium pada tulang semakin sedikit karena terlarut dalam asam atau larutan berubah berwarna keruh, dan tulang akan menjadi lentur atau lunak karena kandungan kalsium pada tulang yang semakin sedikit, serta tulang dan cangkang yang terendam HCl akan menjadi rusak. Merupakan alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot yang berperan sebagai alat gerak aktif. Tulang tersusun dari beberapa zat yang memiliki fungsi khusus dalam membantu melakukan fungsinya. Zat-zat penyusun tulang membantu tulang menjalankan fungsinya. Kalsium, kolagen, dan fosfor membuat tulang menjadi keras sehingga dapat menunjang tubuh kita. Zat besi yang ada pada tulang dapat membantu otot dalam berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tubuh.
Terakhir, vitamin D membantu kita menggunakan kalsium untuk membentuk tulang. Maka dari itu, zat penyusun termasuk sebagian tulang. Penyusun utama tulang sesungguhnya adalah mineral tulang yang mengandung kalsium. Fosfor dan protein yang disebut kolagen. Zat kalsium ditambah zat fosfor membuat tulang keras dan kaku mirip semen, sedangkan serat-serat kolagen membuat tulang mirip kawat baja pada tembok. Setelah diamati dari hasil percobaan, diketahui bahwa air tidak mempengaruhi keadaan tulang. Larutan asam cuka dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur yang membuat tulang lebih lentur dan rapuh.